Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita sehingga kita semua masih berada di tahun baru 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala semakin berkahkan hidup kita. Allah membuat kita tambah semangat dalam ibadah, dalam taat. Allah jauhkan kita dari segala kemaksiatan, dan semoga semua dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di tahun baru Hijriah, yang mana sebelum adanya tahun baru Hijriah ini umat Islam tidak memiliki tahun. Jadi sekali lagi, sebelum adanya tahun baru Hijriah umat Islam tidak memiliki tahun. Tahun saat itu ditentukan dengan kejadian yang viral yang terjadi saat itu. Jadi apabila ada kejadian besar, ada kejadian hebat, ada kejadian viral, maka dijadikan nama tahun. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha dengan pasukan gajahnya hendak menghancurkan Ka'bah Al-Mukarramah. Ini peristiwa besar. Ini peristiwa viral saat itu, maka dinamakan tahun gajah. Dan ada juga Amul Huzni, tahun kesedihan. Dinamakan tahun kesedihan karena pada saat itu telah wafat dua manusia yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu wafatnya istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah dan wafatnya paman beliau Abu Thalib. Ini peristiwa besar, peristiwa viral saat itu. Ya, dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih Nabi kita Muhammad SAW ditinggal oleh istri yang paling dicintainya, ditinggal oleh istri yang selama hidupnya mendukung dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi besar Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Jadi ulama ini khilaf, siapa yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ada yang berkata Sayyidah Khadijah, istri Nabi besar Muhammad. Ada yang berkata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang berkata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan bijaknya para ulama kita membagi, dari kalangan lelaki yang pertama kali masuk Islam ada Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena semenjak kecil tidak pernah sujud terhadap berhala. Karena semenjak kecil dididik bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, sahabat-sahabat yang lainnya dulunya pernah menyembah berhala, tapi tidak dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kemuliaan, kelebihan, keagungan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ketika seluruh orang Mekah memusuhi Nabi besar Muhammad, salah satunya manusia yang mendukung Nabi besar Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi besar Muhammad mendapat perintah
untuk berdakwah, mengajak orang semua untuk beriman kepada Allah, ini Nabi besar Muhammad kebingungan. Kan ngajak orang susah, Pak. Ya, ngajak orang susah. Jangankan untuk pindah akidah, untuk pindah organisasi dan partai aja susah. Ya, borok-borok mau pindah agama, pindah partai aja susah. Apalagi kita tinggal di minoritas. Nah, ketika Nabi besar Muhammad semua saat itu musyrik, semua saat itu kafir. Nabi besar Muhammad diajak untuk berdakwah, mengajak mereka semua untuk beriman kepada Allah. Kira-kira gimana caranya, Pak? Bingung apa enggak? Bingung. Ya. Ini Sayyidah Khadijah melihat Nabi besar Muhammad bingung. Ya. Guru kami Al-Habib Hamid lagi menjelaskan, itu kata Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, engkau tidak usah bingung. Aku punya rumah besar, undang saja mereka. Nanti aku sediakan makanan, aku berikan hadiah. Ya namanya orang diundang makan, senang apa tidak, Pak? Senang. Ya, diundang datang ke rumah Sayyidah Khadijah, disediakan makanan yang lezat-lezat, diberikan hadiah. Setelah mereka semua kenyang, baru engkau bicara. Kira-kira kalau habis ngasih hadiah ngomong, didengerin apa enggak? Didengerin. Itu kehebatan Sayyidah Khadijah, ya, mendukung dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya semua habis untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya manusia yang menenangkan Nabi ketika Nabi ketakutan. Mendapat wahyu pertama, Iqra. Ya, ma'ana biqari, gemetar Nabi besar Muhammad. Bertemu dengan malaikat Jibril gemetar. Ya, bagaimana tidak gemetar? Ya, berjumpa dengan makhluk yang tidak pernah ditemuinya. Kemudian dibahas oleh para ulama, kenapa Nabi besar Muhammad ketakutan ketika pertama kali menerima wahyu, ketakutan, gemetar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasannya wahyu yang turun bukan karya Nabi besar Muhammad. Bahwasannya wahyu yang turun bukan bikinan Nabi besar Muhammad, tapi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi besar Muhammad pulang ke rumahnya, ketakutan menggigil, ya, sambil berkata kepada Sayyidah Khadijah, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, aku ketakutan, aku khawatir akan keselamatan diriku. Apa kata Sayyidah Khadijah? Engkau tidak usah bersedih, wahai suamiku. Kenapa? Engkau orang baik, engkau suka menyambung tali silaturahim, engkau suka membantu orang yang kesusahan, engkau juga suka menolong orang. Insya Allah, Allah tidak akan berbuat mudarat kepada engkau. Lihat, ini seorang istri salihah, ketika suaminya gelisah, ketika suaminya ketakutan, ketika suaminya ada kekhawatiran, menenangkan suaminya. Kira-kira luar biasa apa tidak? Luar biasa. Bahkan satu-satunya manusia yang dapat salam dari Allah, satu-satunya istri Nabi yang dapat salam dari Allah, itu adalah Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi besar Muhammad sedang duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, sebentar lagi akan datang istrimu Sayyidah Khadijah membawa makanan dan minuman untukmu. Ya, sang istri melayani suami. Jadi selama Sayyidah Khadijah menjadi istri Nabi besar Muhammad, beliau tidak pernah berpikir bagaimana hidup enak dengan Nabi, tapi yang beliau pikirkan bagaimana membuat enak Nabi. Ini luar biasa. Jadi tidak menuntut hak, ya, tapi menjalankan kewajiban. Ini suami istri, kalau masing-masing berlomba ingin menyenangkan pasangannya, insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau masing-masing nuntut hak, maka udah kehidupan akan jauh daripada ketenangan. Nah, ini Sayyidah Khadijah datang membawa makanan. Tiba-tiba mereka Jibril berkata, ya Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah bahwasannya Allah mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Ini yang mengucapkan salam bukan manusia lagi, Pak. Kalau kita kan dapat salam dari sesama manusia, ini langsung dapat salam dari Allah. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Innallaha huwas salam wa ala Jibril salam wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
wanita yang cerdas. Coba kalau kita dapat salam dari Allah, gimana jawabnya? Bingung kalau kita. Ya, ini Sayyidah Khadijah wanita yang cerdas. Dia langsung spontan menjawab, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah zat yang maha memberi keselamatan. Wa ala Jibril salam. Semoga Jibril juga mendapat keselamatan. Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan juga untukmu wahai Nabi, keselamatan, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Satu-satunya wanita yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikan kabar gembira, kata malaikat Jibril kepada Sayyidah Khadijah, nanti di surga, ya Allah sudah menyiapkan istana yang megah, yang terbuat daripada permata, yang di dalamnya tidak ada lagi kebisingan dan kesusahan. Subhanallah. Sebagai ganti, ya, karena hartanya semua habis untuk membela Nabi besar Muhammad, membela dakwah, diganti dengan istana yang sangat megah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Dan sepanjang Sayyidah Khadijah hidup, Nabi besar Muhammad tidak pernah berpoligami. Dijelaskan oleh ulama, untuk apa berpoligami Nabi besar Muhammad? Tidak punya hajat. Ya, masalah dunia semua didukung oleh Sayyidah Khadijah. Masalah rumah tangga, istri Sayyidah Khadijah menjadi wanita yang sangat sempurna untuk suaminya. Kemudian untuk membantu dakwah, Sayyidah Khadijah wanita yang cerdas. Membantu dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi tidak punya hajat untuk menikah lagi saat itu. Ya. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah wafat, barulah Nabi besar Muhammad berpoligami atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lagi-lagi untuk kebutuhan dakwah. Ya, jadi istri-istri Nabi nanti yang berdakwah kepada para wanita. Sallu ala Muhammad. Ya. Nah, para orientalis menyerang Nabi besar Muhammad. Itu Nabi besar Muhammad adalah lelaki yang gila wanita. Ya, Nabi besar Muhammad adalah lelaki yang syahwatnya itu melampaui batas, sehingga dia berpoligami dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira ini tuduhan kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Ini tuduhan betul apa salah? Ini harus kita jawab. Dijawab oleh Syekh Ali As-Sabuni, lelaki yang gila wanita tidak akan berpoligami di masa tuanya. Ya, lelaki yang gila wanita pasti akan berpoligami di saat muda, di saat kuat-kuatnya. Ya, di saat kuat-kuatnya, ya, ada kemauan, ada kesempatan, dan ada kemampuan. Kalau yang sudah tua gimana? Hanya ada kemauan saja. Kekuatan sebetulnya sudah tidak ada. Ya, ini lelaki yang gila wanita pasti dari muda ini sudah banyak berpoligami, tapi tidak dengan Nabi besar Muhammad SAW. Justru Nabi besar berpoligami di masa tuanya. Dan itu pun semuanya yang dinikahi janda, hanya satu yang perawan. Dan itu pun dikarenakan para sahabat-sahabat banyak yang gugur di medan perang, meninggalkan anak-anak, meninggalkan janda. Siapa yang menanggung mereka semua? Yang menanggung mereka semua adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat Sayyidah Khadijah, sedih Nabi besar Muhammad. Kemudian wafat pula paman Nabi, siapa? Abu Talib, yang selama beliau hidup selalu membela Nabi besar Muhammad. Makanya sepeninggal Abu Talib, ini gangguan terhadap Nabi semakin parah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dipandang oleh musuh-musuh Islam. Dulu masih dipandang, gak enak sama Abu Talib. Ya, karena dia agamanya masih dengan kita. Ya, tidak enak, masih ada dipandang. Tapi sepeninggal Abu Talib, sepeninggal Sayyidah Khadijah, maka tidak ada lagi yang dipandang. Gangguan yang dialami Nabi semakin dahsyat. Maka dari itu tahun tersebut dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena dua orang yang hebat, dua orang yang sangat dicintai Nabi, dua orang yang sangat berpengaruh, wafat, meninggal dunia. Nah, setelah sekian lama sampailah pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Satu-satunya khalifah yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Pimpinan orang-orang mukmin. Itu satu-satunya khalifah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini Sayyidina Umar ditakuti oleh para setan. Idza salakas syaitanu Umar fajjan, salakas syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu gang, itu setan mau lewat gang itu ngeliat Sayyidina Umar, setan milih jalan lain. Nggak mau papasan dengan Sayyidina Umar. Inna syaitan yafirru min dhilli Umar. Ya, sesungguhnya setan baru lihat bayangan Sayyidina Umar aja udah kabur. Ya, luar biasa atau tidak? Luar biasa. Al-Fatihah.